Ada masa ketika kita merasa dunia bergerak terlalu cepat, ketika kebisingan di luar semakin menekan, dan kebisingan di dalam diri justru tak kunjung reda. Kita berlari mengejar banyak hal, tapi kadang lupa untuk menenangkan langkah untuk bertanya, apakah arah yang kutuju benar-benar milikku atau hanya bayangan dari harapan orang lain? Disinilah sebuah ruang tenang di tengah riuhnya dunia, tempat kita belajar untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan menyadari bahwa keberanian sejati tidak selalu tampak dalam suara yang keras, melainkan dalam hati yang tenang. Stoikisme pernah mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Mungkin disitulah makna kehidupan yang paling sederhana, namun paling dalam, bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan badai, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri di tengahnya. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana kita belajar berjalan pelan tapi pasti, diam tapi tidak pasrah, tenang tapi tetap berani. Di era modern ini, kita hidup di tengah gelombang deras informasi yang tak pernah berhenti. Setiap menit, bahkan setiap detik, ada sesuatu yang baru muncul di layar kita. Opini, perdebatan, kabar baik, kabar buruk, berita benar, dan berita yang entah berasal dari mana. Dunia digital telah menjadi panggung besar di mana setiap orang merasa perlu berbicara, bereaksi, dan menunjukkan keberadaannya. Dalam hiruk-pikuk itu, ketenangan tampak seperti sesuatu yang aneh, bahkan mencurigakan. Namun justru disitulah letak keberanian sejati. Keberanian untuk tetap tenang ketika dunia berisik, keberanian untuk menahan diri ketika semua orang ingin berteriak. Saya sering berpikir, betapa mudahnya saat ini untuk terprovokasi. Satu komentar negatif di media sosial dapat menyalakan api emosi yang berkepanjangan. Satu berita yang belum jelas kebenarannya dapat memicu gelombang kebencian yang menyebar lebih cepat dari cahaya. Kita hidup dalam zaman di mana kemarahan menjadi hiburan dan opini dianggap kebenaran mutlak. Di tengah situasi itu, keberanian bukan lagi tentang siapa yang paling berani bersuara lantang, melainkan siapa yang berani tidak terbawa arus. Siapa yang berani berhenti sejenak dan berpikir sebelum bereaksi. Ketenangan di dunia digital bukan berarti ketidakpedulian. Ia bukan tanda pasif atau abai. Justru sebaliknya, ia adalah hasil dari kesadaran yang dalam bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi. Bahwa tidak semua hal perlu dikomentari. Orang yang benar-benar berani bukanlah mereka yang selalu ingin memenangkan perdebatan di kolom komentar, tetapi mereka yang mampu menahan diri untuk tidak melibatkan egonya dalam setiap percakapan yang tidak perlu. Mereka memahami bahwa energi batin adalah sumber daya yang harus dijaga, bukan dihamburkan untuk membuktikan sesuatu di hadapan orang yang bahkan tidak mereka kenal. Kita sering melihat orang yang tampak tenang di tengah banjir opini dianggap tidak peduli, dianggap tidak update, bahkan kadang dinilai lemah. Padahal bisa jadi mereka justru sedang melatih keberanian yang lebih tinggi. Keberanian untuk menjaga kejernihan pikiran di tengah kabut informasi. Di dunia yang menuntut kecepatan dalam bereaksi, ketenangan menjadi bentuk perlawanan yang lembut namun tegas. Ia bukan bentuk pelarian, melainkan pilihan sadar untuk tidak terjebak dalam permainan emosi massal. Keberanian melawan kegelisahan digital juga berarti berani membatasi diri. Berani mengatakan cukup pada notifikasi yang tak berhenti berdenting. Berani mematikan layar meski dunia terus bergerak. Berani tidak selalu hadir di ruang virtual yang semakin bising. Di balik setiap ketenangan digital, ada disiplin batin yang kuat. Keputusan untuk tidak membiarkan dunia luar mendikte ketenangan dalam diri. Mungkin inilah bentuk keberanian yang paling sunyi, namun paling tulus. Keberanian untuk menjaga ruang batin dari invasi dunia maya yang semakin menuntut perhatian. Saya percaya, di masa depan, ketenangan akan menjadi kemewahan baru. Di saat semua orang berlomba menjadi yang paling didengar, mereka yang mampu diam dengan sadar akan menjadi yang paling berpengaruh. Karena diam yang lahir dari pemahaman, dari kesadaran bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang matang. Keberanian sejati tidak selalu tampak dalam suara yang keras, tetapi seringkali bersembunyi di balik kebisuan yang tenang, dalam wajah yang tidak tergesa, dan dalam keputusan untuk memilih kedamaian daripada pembuktian. Pada akhirnya, keberanian melawan kegelisahan digital bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan media sosial,
tetapi tentang bagaimana kita mengendalikan diri di dunia yang menuntut reaksi konstan. Dunia digital akan terus berisik, penuh debat, penuh kebisingan emosional. Tapi mereka yang benar-benar berani akan tetap tampak tenang, bukan karena mereka tidak mendengar kebisingan itu, melainkan karena mereka sudah belajar untuk tidak selalu harus ikut berbicara. Dalam keheningan yang dipilihnya, justru terdapat keberanian yang paling utuh, keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu pembenaran dari siapapun. Di zaman yang serba terbuka ini, kita hidup di tengah paradoks besar. Semakin mudah kita menampilkan diri, semakin sulit kita mengenal diri sendiri. Media sosial memberikan ruang luas bagi siapapun untuk menunjukkan siapa dia, atau setidaknya siapa yang ingin ia tunjukkan kepada dunia. Namun di balik parade citra dan representasi digital itu, banyak dari kita sesungguhnya sedang kebingungan. Siapa aku sebenarnya? Apa yang sungguh-sungguh aku inginkan? Dan apa yang hanya kuanggap penting karena dunia mengatakannya demikian? Krisis identitas adalah salah satu penyakit halus zaman modern. Ia tidak datang dengan gejala yang mencolok, tapi perlahan menggerogoti rasa tenang dalam diri. Kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa tidak cukup, merasa harus menjadi versi diri yang lebih menarik agar diakui. Padahal, pengakuan yang kita kejar seringkali berasal dari orang yang bahkan tidak mengenal kita secara utuh. Di titik inilah keberanian sejati diuji. Keberanian untuk tenang di tengah ketidakpastian tentang siapa diri kita. Ketenangan di tengah krisis identitas bukan berarti tidak mencari jati diri, melainkan tidak panik dalam prosesnya. Ada perbedaan besar antara mencari dan kehilangan. Orang yang benar-benar berani tidak tergesa dalam menemukan siapa dirinya. Ia memahami bahwa mengenal diri adalah perjalanan seumur hidup. Ia tidak memaksa diri untuk segera pasti, karena ia tahu bahwa kepastian bukan sesuatu yang harus diburu, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dari pengalaman dan kesadaran. Dalam masyarakat yang menilai nilai manusia berdasarkan pencapaian, keberanian terbesar justru ada pada mereka yang mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan dirinya. Mereka yang bisa berkata, "Aku belum tahu siapa aku sepenuhnya, tapi aku tenang menapaki proses menemukannya." Ketenangan itu lahir dari penerimaan, bukan dari kepastian. Ia lahir dari keberanian untuk jujur, bahwa kita tidak selalu kuat, tidak selalu tahu dan tidak selalu berhasil. Krisis identitas tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi cermin yang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku hidup untuk diriku sendiri atau untuk pandangan orang lain? Pertanyaan sederhana ini seringkali menakutkan, tetapi disitulah letak keberaniannya. Orang yang berani menghadapi pertanyaan itu tanpa lari, tanpa bersembunyi di balik topeng citra, akan menemukan ketenangan yang tidak mudah goyah. Mereka yang benar-benar berani tampak paling tenang karena mereka telah berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi sibuk menjadi apa yang diinginkan dunia, tetapi memilih menjadi apa adanya, dengan segala keterbatasan dan keunikan yang mereka miliki. Di tengah dunia yang gemar menilai dan membandingkan, ketenangan seperti ini bukan sekadar kebajikan. Ia adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Ada masa ketika membalas dianggap sebagai bentuk kekuatan, membalas kata dengan kata, serangan dengan serangan, luka dengan luka. Di dunia yang dipenuhi oleh ego dan kebanggaan, diam seringkali disalahartikan sebagai kelemahan dan menahan diri dianggap sebagai tanda kalah. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa keberanian sejati justru bersemayam dalam kemampuan untuk tidak membalas, dalam kesanggupan untuk menahan amarah ketika semua di dalam diri menuntut pelampiasan. Setiap kali seseorang melukai kita, naluri pertama adalah membalas. Seolah-olah dengan membalas, kita bisa mengembalikan keseimbangan atau membuktikan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Tapi sesungguhnya, membalas seringkali bukan tanda kekuatan, melainkan bukti bahwa kita telah kehilangan kendali atas diri sendiri. Orang yang berani tidak membalas bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia memilih jalan yang lebih tinggi, jalan yang menuntut pengendalian diri dan kejernihan hati. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh gesekan, kemampuan untuk menahan diri menjadi semakin langka. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran. Komentar pedas di dunia maya, perlakuan tidak adil di tempat kerja, atau kata-kata tajam dari orang terdekat.
Dunia seolah mendorong kita untuk selalu membalas dengan segera, untuk menunjukkan siapa yang benar. Namun di tengah dorongan itu, ada sekelompok kecil orang yang memilih untuk tetap diam, untuk tidak menambah api di tengah bara yang sudah menyala. Merekalah yang benar-benar berani. Tidak membalas bukan berarti menyerah. Tidak membalas bukan pula tanda bahwa kita tidak punya harga diri. Justru sebaliknya, mereka yang tidak membalas memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk memutus rantai dendam, keberanian untuk memilih kedamaian daripada kemenangan semu. Karena setiap kali kita membalas keburukan dengan keburukan, kita memperpanjang lingkaran luka yang tak pernah selesai. Tapi ketika kita berani berhenti, berani tidak membalas, kita memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar tumbuh. Ketenangan, saya percaya, ketenangan bukanlah hasil dari keadaan yang ideal, melainkan hasil dari kendali batin yang matang. Orang yang benar-benar berani bisa berdiri di tengah badai tanpa membalas angin dengan amarah. Ia tahu bahwa tidak semua serangan layak mendapat perhatian. Tidak semua hinaan perlu dijawab dan tidak semua pertarungan pantas diikuti. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena tahu diamnya memiliki makna. Dalam diam itu, ia sedang menjaga martabatnya, sedang memelihara kejernihan yang tidak bisa dibeli dengan pembenaran. Dunia mungkin tidak memahami mereka yang tenang di tengah provokasi. Dunia lebih menghormati yang berteriak dibanding yang menahan diri. Tapi waktu akan menunjukkan perbedaannya. Mereka yang membalas hanya menenangkan egonya sesaat, sedangkan mereka yang menahan diri sedang membangun kedamaian jangka panjang. Keberanian untuk tidak membalas adalah tanda dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak lagi mencari kemenangan di luar, karena ia sudah menang di dalam. Pada akhirnya, tidak membalas adalah pilihan yang memerlukan hati yang luas dan jiwa yang kokoh. Ia bukan keputusan yang lahir dari kelemahan, melainkan dari kekuatan yang telah melalui ujian panjang. Dan mungkin, Kik, di dunia yang semakin gaduh ini, keberanian terbesar manusia bukanlah untuk melawan orang lain, tetapi untuk menaklukkan dirinya sendiri, agar tetap tenang ketika dunia menantangnya untuk marah. Seringkali kita memahami keberanian sebagai sesuatu yang besar dan mencolok tindakan heroik, keputusan ekstrim, atau perjuangan yang menggetarkan banyak orang. Namun seiring waktu, saya semakin yakin bahwa keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah. Ia tidak selalu diiringi sorak-sorai atau tepuk tangan. Ada keberanian yang berjalan pelan, bahkan nyaris tanpa suara. Keberanian yang hidup di dalam keseharian, di tengah kesunyian yang tidak disorot siapapun. Keberanian dalam keseharian adalah ketika seseorang bangun pagi meski hatinya lelah, ketika seseorang tersenyum meski pikirannya penuh beban, ketika seseorang memilih untuk tetap melakukan hal yang benar, meskipun tak ada yang memperhatikan. Tidak ada kemegahan di sana, hanya keteguhan yang sederhana. Tapi justru disitulah maknanya, karena keberanian sejati tidak selalu butuh penonton. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa hidup harus terus dijalani, apapun bentuk tantangannya. Saya sering melihat orang-orang yang tampak biasa di mata dunia, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa dalam diamnya. Seorang ayah yang terus bekerja tanpa keluhan untuk keluarganya. Seorang ibu yang dengan sabar mengasuh, menahan lelah tanpa mengeluh. Seorang anak muda yang berjuang sendirian, menata hidupnya perlahan. Mereka tidak viral, tidak terkenal, tidak dikutip kata-katanya. Tapi setiap langkah mereka adalah bentuk keberanian yang paling murni. Mereka berani menghadapi hari yang sama berulang kali, tanpa jaminan hasil yang berbeda. Sunyi yang mereka jalani bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh makna. Di dalam kesunyian itu, ada doa, ada harapan, ada usaha kecil yang mungkin tampak remeh bagi dunia, tapi berharga bagi kehidupan. Keberanian dalam keseharian seringkali tidak mendapat pengakuan. Tapi tanpa keberanian itu, dunia ini tidak akan pernah berjalan. Karena justru dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan tekun, kehidupan menemukan keseimbangannya. Menjadi tenang di tengah rutinitas yang berat bukan perkara mudah. Diperlukan kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua perjuangan akan disaksikan. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu terlihat, untuk membuktikan bahwa kita produktif, sukses, dan berarti. Namun mereka yang benar-benar berani justru bisa menjalani hidup dengan diam, dengan kesadaran bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh sorotan,
Mereka tenang karena mereka tahu menjadi berarti tidak selalu harus terlihat. Saya percaya keberanian dalam keseharian adalah bentuk spiritual dari keteguhan hati. Ia tidak mencari kemenangan besar, melainkan kemenangan kecil yang terus diulang. Menyelesaikan pekerjaan meski tidak disukai, menjaga tutur kata meski emosi sedang tinggi, tetap berbuat baik meski balasan tidak datang. Semua itu membutuhkan keberanian yang tidak kalah dengan mereka yang berjuang di medan perang. Karena pada akhirnya, keberanian sejati bukan tentang menghadapi dunia luar, tetapi tentang menaklukkan ketakutan dan kelelahan dalam diri sendiri. Mereka yang tenang dalam keseharian bukan berarti tidak berjuang. Mereka hanya telah memahami bahwa tidak semua perjuangan perlu diumumkan. Dalam kesunyian yang mereka pilih, ada keteguhan yang lembut namun kuat. Dan mungkin di antara semua bentuk keberanian yang ada, keberanian untuk tetap berjalan dalam senyap adalah yang paling tulus, karena ia tidak lahir dari keinginan untuk diakui, melainkan dari keyakinan untuk tetap hidup dengan hati yang tenang. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Setiap detik terasa seperti perlombaan, setiap langkah seolah harus lebih cepat dari yang lain. Dunia modern mengajarkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu sampai, bukan siapa yang paling memahami arah. Dalam hiruk-pikuk ini, melambat sering dianggap sebagai kelemahan, sebagai tanda ketertinggalan. Padahal, justru di tengah dunia yang terburu-buru, melambat adalah bentuk keberanian yang sejati. Keberanian untuk tidak terseret oleh arus, untuk memilih langkah sendiri ketika semua orang berlari. Saya sering merenung, mengapa kita begitu takut tertinggal? Mengapa kita merasa bersalah ketika berhenti sejenak, ketika mengambil waktu untuk bernapas, untuk berpikir, untuk sekadar menatap langit tanpa tujuan produktif? Mungkin karena kita telah terlalu lama dibentuk oleh keyakinan bahwa nilai diri manusia diukur dari kecepatannya menghasilkan sesuatu. Kita hidup dalam budaya yang memuja hasil, bukan proses. Padahal, banyak hal berharga dalam hidup ini hanya bisa tumbuh dalam kesabaran, dalam waktu yang perlahan, dalam ritme yang tidak bisa dipaksakan. Berani melambat berarti berani mendengar suara hati di tengah kebisingan tuntutan. Ia bukan sekadar soal ritme hidup, tetapi tentang kesadaran untuk memberi ruang bagi makna. Dalam keheningan langkah yang melambat, kita bisa kembali merasakan apa yang sebenarnya kita kejar. Apakah kita berlari menuju sesuatu yang benar-benar kita inginkan, atau hanya mengikuti arah yang orang lain tentukan untuk kita? Pertanyaan-pertanyaan ini sering tertimbun dalam kecepatan hidup yang membutakan. Hanya dengan melambat, kita dapat menemukan kembali arah yang hilang. Dunia yang terburu-buru juga menumbuhkan kegelisahan yang tak terlihat. Kita terus berlari karena takut diam akan membuat kita tidak relevan, tidak diingat, tidak berguna. Padahal mereka yang berani melambat tahu bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh kedalaman. Mereka yang tenang berjalan dengan ritmenya sendiri justru lebih kuat, karena mereka tidak dikuasai oleh tekanan waktu. Ketenangan seperti itu tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari keberanian untuk menolak terburu-buru. Keberanian untuk berkata, aku akan sampai pada waktuku sendiri. Saya percaya, melambat bukan berarti menyerah pada dunia, tetapi memilih untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, terhadap waktu, dan terhadap makna setiap langkah kecil. Dalam melambat, kita belajar untuk benar-benar hadir, menikmati makan tanpa tergesa, mendengarkan orang lain tanpa menatap layar, bekerja tanpa terbakar ambisi yang buta. Melambat bukan bentuk kemunduran. Ia adalah cara untuk kembali menjadi manusia di tengah dunia yang semakin mekanis. Keberanian untuk melambat adalah keberanian untuk hidup dengan cara yang manusiawi. Ia menuntut keteguhan hati untuk tidak terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah selesai. Mereka yang berani melambat tidak takut kalah karena mereka tahu hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, melainkan siapa yang paling sadar akan langkahnya. Dalam dunia yang berlari tanpa arah, ketenangan mereka adalah bentuk kemenangan yang paling berharga. Dalam dunia yang menjunjung tinggi citra kekuatan, mengakui kelemahan seringkali dianggap sebagai bentuk kegagalan. Kita diajarkan sejak dini untuk selalu tampak kuat, untuk tidak menunjukkan rasa takut, untuk menutupi luka dengan senyum, seolah-olah kelemahan adalah noda yang harus disembunyikan agar tidak mengurangi nilai diri.
Namun semakin jauh saya berjalan, semakin saya sadar bahwa justru keberanian sejati lahir dari pengakuan yang jujur atas kelemahan. Karena hanya mereka yang berani mengakui rapuhnya diri, yang sesungguhnya benar-benar kuat. Mengakui kelemahan tidak sama dengan menyerah. Ia adalah bentuk kejujuran yang paling sulit, karena ia menuntut kita untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng. Dalam kesunyian, tanpa penonton, tanpa pembelaan, kita menatap bayangan kita yang tak sempurna dan berkata, "Aku tidak selalu bisa." Kalimat sederhana itu tampak ringan, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ia membebaskan kita dari kepura-puraan, dari tuntutan untuk selalu sempurna, dari peran-peran yang selama ini kita pakai agar diterima. Kita hidup di masa di mana semua orang ingin terlihat tangguh. Strong mindset, never give up, hustle harder. Kata-kata itu menjadi mantra zaman modern. Tapi di balik semangat yang tampak membara itu, banyak jiwa kelelahan yang tak tahu bagaimana berhenti. Banyak hati yang retak karena terus memaksa diri untuk tampak kuat. Padahal manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat. Kita diciptakan untuk merasa, untuk jatuh, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Dan setiap kali kita mengakui kelemahan, sebenarnya kita sedang memberi ruang bagi kekuatan baru untuk lahir. Kekuatan untuk pulih. Keberanian mengakui kelemahan juga berarti berani meminta bantuan. Dunia sering menganggap meminta tolong sebagai tanda lemah, padahal disitulah letak kemanusiaan kita. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Mereka yang paling tenang bukan karena mereka mampu melakukan segalanya, tetapi karena mereka tahu kapan harus bersandar. Dalam pengakuan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, ada kelegaan yang menenangkan. Sebuah penerimaan bahwa menjadi manusia berarti saling membutuhkan. Saya percaya, ketenangan tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan. Orang yang berani mengakui kelemahan hidup dalam ketenangan yang dalam, karena mereka tak lagi sibuk menutupi diri. Mereka berjalan ringan, tanpa beban untuk terus tampil sempurna. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan akhir, dan rasa takut bukan musuh. Mereka memahami bahwa keberanian bukanlah hilangnya rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meski takut itu ada. Mengakui kelemahan adalah bentuk keberanian yang sunyi, tapi bermakna. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan, hanya keheningan yang jujur di dalam diri. Namun dari keheningan itu, lahirlah ketenangan yang tulus, ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pengakuan dunia luar. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar berani bukanlah mereka yang tidak pernah goyah, tetapi mereka yang tetap berdiri meski tahu bahwa dirinya bisa jatuh kapan saja. Dan dalam pengakuan akan kelemahan, mereka menemukan kekuatan yang paling sejati, keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita hidup di zaman ketika keberadaan seringkali diukur dari seberapa sering kita terlihat. Di dunia digital yang penuh sorotan, ketidakhadiran dianggap sama dengan ketidakberartian. Orang berlomba-lomba untuk tampil, untuk dikenal, untuk diingat. Namun di tengah hiruk-pikuk pencarian pengakuan itu, saya sering bertanya dalam diam, apakah benar makna hidup hanya ada ketika kita dilihat orang lain? Apakah nilai diri harus selalu diukur dari sejauh mana kita mampu menarik perhatian dunia? Berani tidak terlihat adalah salah satu bentuk keberanian yang paling sulit. Sebab ia menentang naluri dasar manusia untuk diakui. Kita semua, dalam kadar yang berbeda, ingin dianggap berarti. Tapi ada perbedaan besar antara ingin diakui karena karya dan ingin dilihat karena eksistensi semata. Di era yang menuhankan exposure, menepi dan memilih diam menjadi tindakan yang radikal. Ia bukan bentuk keengganan tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah tatapan, melainkan oleh ketulusan tindakan yang mungkin tidak disadari siapapun. Saya kagum pada orang-orang yang bekerja tanpa perlu disebut. Mereka yang menyalakan lampu tapi tidak menunggu disorot, yang memberi tapi tidak menuntut terima kasih, yang menolong tapi tak ingin dikenali. Mereka adalah bukti bahwa pengaruh sejati tidak selalu datang dari panggung besar. Kadang, cahaya paling murni justru bersinar dari tempat yang paling sunyi. Dalam ketidakterlihatan itu, mereka menemukan kebebasan. Kebebasan dari tuntutan untuk membuktikan diri, kebebasan dari kecemasan akan pandangan orang lain. Berani tidak terlihat juga berarti berani menolak kebutuhan untuk selalu dibandingkan.
Dunia modern menciptakan ilusi bahwa hidup adalah perlombaan popularitas. Kita menilai diri dengan angka, jumlah pengikut, jumlah suka, jumlah pujian. Padahal, angka-angka itu tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan makna. Mereka yang berani tidak terlihat telah melampaui kebutuhan itu. Mereka memilih untuk tenang di balik layar, bekerja dalam diam, karena mereka tahu bahwa kebermaknaan tidak membutuhkan pengakuan publik. Ada ketenangan yang sangat dalam ketika seseorang tidak lagi merasa harus selalu tampil. Ia tidak cemas kehilangan perhatian, tidak resah ketika tidak dipuji, tidak takut terlupakan. Dalam diamnya, ia belajar menjadi utuh, bukan karena dilihat, tetapi karena mengenal dirinya sendiri. Keberanian untuk tidak terlihat adalah keberanian untuk mempercayai bahwa apa yang benar akan tetap berarti, meski tidak disorot. Bahwa kebaikan yang dilakukan dalam kesunyian tetap memiliki gema yang jauh lebih kuat daripada yang diumumkan dengan keras. Saya percaya, mereka yang paling berpengaruh seringkali adalah mereka yang namanya tidak dikenal, mereka yang bekerja dengan hati, bukan dengan ambisi pengakuan, mereka yang meninggalkan jejak bukan karena ingin diingat, tapi karena kehadirannya memberi makna bagi yang lain. Dunia mungkin tidak mengingat nama mereka, tetapi kebaikan yang mereka tabur akan tetap hidup. Pada akhirnya, berani tidak terlihat bukan berarti menolak eksistensi, melainkan memahami bahwa eksistensi sejati tidak bergantung pada sorotan. Ia lahir dari kejujuran dalam menjalani peran, sekecil apapun itu. Dan di tengah dunia yang haus akan perhatian, keberanian untuk tidak terlihat justru menjadi bentuk ketenangan tertinggi, karena di sanalah seseorang benar-benar bebas, dan dalam kebebasan itu, ia menjadi utuh. Kehidupan modern adalah medan penuh ketidakpastian. Kita berjalan di jalan yang sering kabur arahnya. Masa depan pekerjaan yang tak menentu, relasi yang rapuh, dunia yang berubah lebih cepat daripada kemampuan kita menyesuaikan diri. Setiap hari, ada hal baru yang tak bisa diprediksi. Dan di balik setiap keputusan ada ruang besar yang tidak bisa dikendalikan. Di tengah keadaan seperti itu, banyak orang hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Kita ingin semuanya pasti, ingin semuanya jelas, padahal kepastian adalah kemewahan yang jarang benar-benar ada. Maka barangkali keberanian tertinggi bukanlah menemukan kepastian, melainkan belajar tenang di dalam ketidakpastian itu sendiri. Ketenangan dalam ketidakpastian bukan berarti pasrah tanpa arah. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa hidup tidak selalu bisa dikontrol sepenuhnya. Ada bagian-bagian dari kehidupan yang harus kita terima apa adanya. Bukan karena kita lemah, tetapi karena itulah hakikatnya menjadi manusia. Orang yang berani tenang di tengah ketidakpastian adalah mereka yang telah berdamai dengan gagasan bahwa hidup bukan sekadar soal hasil, tetapi soal bagaimana kita menjalaninya dengan niat dan keyakinan. Meski jalan di depan belum terlihat jelas, dunia hari ini menuntut kecepatan, perencanaan matang, dan hasil yang terukur. Kita dituntut untuk tahu kemana akan melangkah 5 tahun ke depan, untuk memastikan semuanya berada di bawah kendali. Namun kenyataan tak selalu sejalan dengan rencana. Seringkali, justru dalam momen ketika segalanya terasa kabur, kita belajar tentang makna keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk tetap berjalan meski tidak tahu akan sampai di mana. Keberanian untuk percaya, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ketidakpastian menakutkan karena ia membuka ruang bagi ketidaknyamanan. Tapi mungkin justru di sanalah letak pembentukannya. Dalam ruang abu-abu itulah kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar mempercayai waktu. Orang yang tenang dalam ketidakpastian bukan berarti tidak takut, melainkan tahu bagaimana berdamai dengan rasa takut itu. Ia tidak menolak kegelisahan, tapi memeluknya dengan sadar. Ia memahami bahwa ketenangan bukan berarti hilangnya badai, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri meski angin terus berhembus. Saya sering berpikir betapa kuatnya mereka yang mampu tersenyum meski masa depannya belum pasti. Mereka yang tetap berbuat baik, tetap berusaha meski hasilnya belum tampak. Mereka yang memilih untuk tidak terburu-buru, karena percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketenangan seperti itu bukan warisan bawaan, melainkan hasil dari latihan batin yang panjang. Latihan untuk melepaskan kendali, untuk percaya bahwa ada hal-hal yang berjalan di luar kemampuan kita. Mengatur. Ketika kita belajar menerima ketidakpastian, kita juga belajar menerima kehidupan.
Sebab hidup yang sepenuhnya pasti adalah hidup yang tidak lagi tumbuh. Justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita belajar beradaptasi, berharap dan berjuang. Mereka yang benar-benar berani tampak tenang, bukan karena jalan mereka mudah, tetapi karena mereka memilih untuk berjalan dengan kesadaran penuh tanpa menuntut kepastian dari dunia. Dan mungkin, di ujung semua ketakutan itu, kita akan menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari memastikan arah, tetapi dari kemampuan untuk percaya bahwa apapun yang menanti di depan, kita akan mampu melewatinya dengan hati yang tenang. Empati pada dasarnya adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Namun di zaman modern ini, di mana individualisme dan kompetisi menjadi landasan kehidupan sosial, empati seringkali dianggap sebagai kelemahan. Kita hidup dalam dunia yang menilai kekuatan dari seberapa tegas seseorang mempertahankan pendapatnya, bukan dari seberapa dalam ia mampu memahami perasaan orang lain. Padahal di balik kesunyian orang yang berempati, ada keberanian yang tidak kalah besar. Keberanian untuk membuka hati di tengah dunia yang semakin tertutup. Berempati berarti menanggalkan ego, setidaknya untuk sejenak, agar dapat memahami posisi orang lain. Itu bukan hal mudah. Kita harus menahan diri untuk tidak segera menilai, tidak tergesa menyalahkan, dan tidak buru-buru memberi solusi. Empati menuntut kita untuk hadir sepenuhnya dalam perasaan orang lain, meski kadang hal itu membuat kita ikut terluka. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk membuka diri terhadap rasa sakit yang bukan milik kita, untuk menatap penderitaan orang lain tanpa mengalihkan pandangan. Dunia yang keras seringkali memaksa kita untuk bersikap acuh karena acuh membuat hidup terasa lebih ringan. Tapi mereka yang berani berempati justru memilih jalan yang lebih berat, jalan yang manusiawi. Empati juga menuntut ketenangan. Sebab dalam ketenangan, seseorang bisa mendengarkan tanpa niat membalas, memahami tanpa merasa terancam. Di tengah dunia yang begitu cepat bereaksi, orang yang mampu mendengarkan dengan tenang adalah sosok yang langka. Ketika orang lain membalas dengan amarah, mereka yang berempati memilih diam untuk memahami lebih dulu. Mereka tahu bahwa tidak semua luka butuh jawaban, kadang hanya butuh didengar. Dalam diamnya mereka meredakan badai yang tidak terlihat. Kita sering menganggap keberanian adalah tindakan besar yang terlihat, padahal kadang keberanian justru hadir dalam bentuk sederhana, seperti menahan diri untuk tidak menghakimi, memilih untuk mengerti meski disakiti, atau tetap berbuat baik pada orang yang tidak membalas dengan hal yang sama. Dalam empati, seseorang tidak lagi berpusat pada dirinya. Ia menempatkan hatinya di sisi orang lain, dan disitulah keberanian sejati diuji. Berani merasa, berani peduli, dan berani tidak membalas luka dengan luka. Mengakui kelemahan adalah bentuk keberanian yang sunyi, tapi bermakna. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan. Hanya keheningan yang jujur di dalam diri. Namun dari keheningan itu, lahirlah ketenangan yang tulus. Ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pengakuan dunia luar. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar berani bukanlah mereka yang tidak pernah goyah, tetapi mereka yang tetap berdiri meski tahu bahwa dirinya bisa jatuh kapan saja. Dan dalam pengakuan akan kelemahan, mereka menemukan kekuatan yang paling sejati, keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita hidup di zaman ketika keberadaan seringkali diukur dari seberapa sering kita terlihat. Di dunia digital yang penuh sorotan, ketidakhadiran dianggap sama dengan ketidakberartian. Orang berlomba-lomba untuk tampil, untuk dikenal, untuk diingat. Namun di tengah hiruk-pikuk pencarian pengakuan itu, saya sering bertanya dalam diam, apakah benar makna hidup hanya ada ketika kita dilihat orang lain? Apakah nilai diri harus selalu diukur dari sejauh mana kita mampu menarik perhatian dunia? Berani tidak terlihat adalah salah satu bentuk keberanian yang paling sulit. Sebab ia menentang naluri dasar manusia untuk diakui. Kita semua, dalam kadar yang berbeda, ingin dianggap berarti, tapi ada perbedaan besar antara ingin diakui karena karya dan ingin dilihat karena eksistensi semata. Di era yang menuhankan exposure, menepi dan memilih diam menjadi tindakan yang radikal. Ia bukan bentuk keengganan tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah tatapan, melainkan oleh ketulusan tindakan yang mungkin tidak disadari siapapun. Saya kagum pada orang-orang yang bekerja tanpa perlu disebut. Mereka yang menyalakan lampu tapi tidak menunggu disorot.
yang memberi tapi tidak menuntut terima kasih, yang menolong tapi tak ingin dikenali. Mereka adalah bukti bahwa pengaruh sejati tidak selalu datang dari panggung besar. Kadang, cahaya paling murni justru bersinar dari tempat yang paling sunyi. Dalam ketidakterlihatan itu, mereka menemukan kebebasan. Kebebasan dari tuntutan untuk membuktikan diri, kebebasan dari kecemasan akan pandangan orang lain. Berani tidak terlihat juga berarti berani menolak kebutuhan untuk selalu dibandingkan. Dunia modern menciptakan ilusi bahwa hidup adalah perlombaan popularitas. Kita menilai diri dengan angka, jumlah pengikut, jumlah suka, jumlah pujian. Padahal, angka-angka itu tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan makna. Mereka yang berani tidak terlihat telah melampaui kebutuhan itu. Mereka memilih untuk tenang di balik layar, bekerja dalam diam, karena mereka tahu bahwa kebermaknaan tidak membutuhkan pengakuan publik. Ada ketenangan yang sangat dalam ketika seseorang tidak lagi merasa harus selalu tampil. Ia tidak cemas kehilangan perhatian, tidak resah ketika tidak dipuji, tidak takut terlupakan. Dalam diamnya, ia belajar menjadi utuh, bukan karena dilihat, tetapi karena mengenal dirinya sendiri. Keberanian untuk tidak terlihat adalah keberanian untuk mempercayai bahwa apa yang benar akan tetap berarti, meski tidak disorot, bahwa kebaikan yang dilakukan dalam kesunyian tetap memiliki gema yang jauh lebih kuat daripada yang diumumkan dengan keras. Saya percaya, mereka yang paling berpengaruh seringkali adalah mereka yang namanya tidak dikenal, mereka yang bekerja dengan hati, bukan dengan ambisi pengakuan, mereka yang meninggalkan jejak bukan karena ingin diingat, tapi karena kehadirannya memberi makna bagi yang lain. Dunia mungkin tidak mengingat nama mereka, tetapi kebaikan yang mereka tabur akan tetap hidup. Pada akhirnya, berani tidak terlihat bukan berarti menolak eksistensi, melainkan memahami bahwa eksistensi sejati tidak bergantung pada sorotan. Ia lahir dari kejujuran dalam menjalani peran, sekecil apapun itu. Dan di tengah dunia yang haus akan perhatian, keberanian untuk tidak terlihat justru menjadi bentuk ketenangan tertinggi, karena di sanalah seseorang benar-benar bebas, dan dalam kebebasan itu, ia menjadi utuh. Kehidupan modern adalah medan penuh ketidakpastian. Kita berjalan di jalan yang sering kabur arahnya. Masa depan pekerjaan yang tak menentu, relasi yang rapuh, dunia yang berubah lebih cepat daripada kemampuan kita menyesuaikan diri. Setiap hari, ada hal baru yang tak bisa diprediksi. Dan di balik setiap keputusan ada ruang besar yang tidak bisa dikendalikan. Di tengah keadaan seperti itu, banyak orang hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Kita ingin semuanya pasti, ingin semuanya jelas, padahal kepastian adalah kemewahan yang jarang benar-benar ada. Maka barangkali keberanian tertinggi bukanlah menemukan kepastian, melainkan belajar tenang di dalam ketidakpastian itu sendiri. Ketenangan dalam ketidakpastian bukan berarti pasrah tanpa arah. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa hidup tidak selalu bisa dikontrol sepenuhnya. Ada bagian-bagian dari kehidupan yang harus kita terima apa adanya. Bukan karena kita lemah, tetapi karena itulah hakikatnya menjadi manusia. Orang yang berani tenang di tengah ketidakpastian adalah mereka yang telah berdamai dengan gagasan bahwa hidup bukan sekadar soal hasil, tetapi soal bagaimana kita menjalaninya dengan niat dan keyakinan. Meski jalan di depan belum terlihat jelas, dunia hari ini menuntut kecepatan, perencanaan matang, dan hasil yang terukur. Kita dituntut untuk tahu kemana akan melangkah 5 tahun ke depan, untuk memastikan semuanya berada di bawah kendali. Namun kenyataan tak selalu sejalan dengan rencana. Seringkali, justru dalam momen ketika segalanya terasa kabur, kita belajar tentang makna keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk tetap berjalan meski tidak tahu akan sampai di mana. Keberanian untuk percaya, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ketidakpastian menakutkan karena ia membuka ruang bagi ketidaknyamanan. Tapi mungkin justru di sanalah letak pembentukannya. Dalam ruang abu-abu itulah kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar mempercayai waktu. Orang yang tenang dalam ketidakpastian bukan berarti tidak takut, melainkan tahu bagaimana berdamai dengan rasa takut itu. Ia tidak menolak kegelisahan, tapi memeluknya dengan sadar. Ia memahami bahwa ketenangan bukan berarti hilangnya badai, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri meski angin terus berhembus. Saya sering berpikir betapa kuatnya mereka yang mampu tersenyum
meski masa depannya belum pasti. Mereka yang tetap berbuat baik, tetap berusaha meski hasilnya belum tampak. Mereka yang memilih untuk tidak terburu-buru, karena percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketenangan seperti itu bukan warisan bawaan, melainkan hasil dari latihan batin yang panjang. Latihan untuk melepaskan kendali, untuk percaya bahwa ada hal-hal yang berjalan di luar kemampuan kita. Mengatur. Ketika kita belajar menerima ketidakpastian, kita juga belajar menerima kehidupan. Sebab hidup yang sepenuhnya pasti adalah hidup yang tidak lagi tumbuh. Justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita belajar beradaptasi, berharap dan berjuang. Mereka yang benar-benar berani tampak tenang, bukan karena jalan mereka mudah, tetapi karena mereka memilih untuk berjalan dengan kesadaran penuh tanpa menuntut kepastian dari dunia. Dan mungkin, di ujung semua ketakutan itu, kita akan menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari memastikan arah, tetapi dari kemampuan untuk percaya bahwa apapun yang menanti di depan, kita akan mampu melewatinya dengan hati yang tenang. Empati pada dasarnya adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Namun di zaman modern ini, di mana individualisme dan kompetisi menjadi landasan kehidupan sosial, empati seringkali dianggap sebagai kelemahan. Kita hidup dalam dunia yang menilai kekuatan dari seberapa tegas seseorang mempertahankan pendapatnya, bukan dari seberapa dalam ia mampu memahami perasaan orang lain. Padahal di balik kesunyian orang yang berempati, ada keberanian yang tidak kalah besar. Keberanian untuk membuka hati di tengah dunia yang semakin tertutup. Berempati berarti menanggalkan ego, setidaknya untuk sejenak, agar dapat memahami posisi orang lain. Itu bukan hal mudah. Kita harus menahan diri untuk tidak segera menilai, tidak tergesa menyalahkan, dan tidak buru-buru memberi solusi. Empati menuntut kita untuk hadir sepenuhnya dalam perasaan orang lain, meski kadang hal itu membuat kita ikut terluka. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk membuka diri terhadap rasa sakit yang bukan milik kita, untuk menatap penderitaan orang lain tanpa mengalihkan pandangan. Dunia yang keras seringkali memaksa kita untuk bersikap acuh karena acuh membuat hidup terasa lebih ringan. Tapi mereka yang berani berempati justru memilih jalan yang lebih berat, jalan yang manusiawi. Empati juga menuntut ketenangan. Sebab dalam ketenangan, seseorang bisa mendengarkan tanpa niat membalas, memahami tanpa merasa terancam. Di tengah dunia yang begitu cepat bereaksi, orang yang mampu mendengarkan dengan tenang adalah sosok yang langka. Ketika orang lain membalas dengan amarah, mereka yang berempati memilih diam untuk memahami lebih dulu. Mereka tahu bahwa tidak semua luka butuh jawaban, kadang hanya butuh didengar. Dalam diamnya mereka meredakan badai yang tidak terlihat. Kita sering menganggap keberanian adalah tindakan besar yang terlihat, padahal kadang keberanian justru hadir dalam bentuk sederhana, seperti menahan diri untuk tidak menghakimi, memilih untuk mengerti meski disakiti, atau tetap berbuat baik pada orang yang tidak membalas dengan hal yang sama. Dalam empati, seseorang tidak lagi berpusat pada dirinya. Ia menempatkan hatinya di sisi orang lain, dan disitulah keberanian sejati diuji. Berani merasa, berani peduli, dan berani tidak membalas luka dengan luka. Jika setiap hari terasa berat, ingatlah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, tidak apa-apa untuk tenang. Hidup bukan perlombaan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan menuju pemahaman diri. Di Senandika Filsafat, kita tidak mencari cara untuk menjadi yang paling kuat, tetapi untuk menjadi yang paling sadar. Di sini kita belajar menata arah, memahami makna, dan menumbuhkan keberanian yang lembut, keberanian untuk tetap damai dalam dunia yang bising. Jangan lupa untuk berlangganan, mendengarkan, dan berjalan bersama kami di setiap episode baru, karena setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah bagian dari menemukan arah baru dalam hidupmu.